Kita diajar dengan Al-Quran dan hadis. Kita orang bodoh disuruh memahami Al-Quran. Kita orang bodoh disuruh langsung mengambil dari hadis Nabi, di mana hadis itu banyak ilmu di dalamnya. Al-Quran banyak ilmu di dalamnya. Gak semua orang bisa mengambil ilmu dari Al-Quran dan hadis. Sehingga dikatakan ini Al-Quran, ini hadis, ikut hadis apa ikut Imam Syafi'i. Ini ucapan orang bodoh. Mana yang lebih baik, melaksanakan ibadah sholat sesuai ajaran mazhab atau sesuai sunnah atau hadis dari Rasulullah SAW? Gimana? Mana yang lebih baik Ustaz, antara mengikuti sholat yang diajarkan imam mazhab atau sesuai sunnah atau hadis Nabi? Ini pertanyaan gak paham saya. Ini pertanyaan diartikan apa ya? Apakah mana lebih afdal sholat menurut Nabi atau menurut imam madhab? Imam madhab ini menurut siapa terus? Ini kan aneh nih. Ya, dia pikir imam madhab ini nggak ikut Nabi. Ini kan arti kalimat kan seperti seakan-akan imam madhab ini mengambil pemahamannya nggak ikut Nabi. Ikut siapa terus dia? Imam madhab itu memahami ajaran-ajaran agama atas dasar Al-Quran, hadis Nabi, dan yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Mereka adalah orang yang paling ngikuti Nabi. Jangan kita sok lebih mengikuti Nabi dari mereka. Anda salah besar. Kita hanya tahu 1-2 hadis, kemudian kita klaim kita ngikut Nabi. Inilah kebodohan kita. Hadis Nabi itu gak bisa kita ambil satu, kemudian kita ikuti, kita jadikan dasar. Kalau kita mau ngambil dari hadis Nabi, silahkan. Tapi Anda harus menguasai. Jangan sampai Anda ngikuti hadis yang sudah dimansuh. Hukumnya udah nggak berlaku lagi. Ada hadis itu yang dimansuh ya ikhwan. Setelah Nabi berkata A, kemudian ada saat setelah itu turun perintah Allah untuk merubah ucapan Nabi. Nabi berkata lagi B. Kalau Anda tahunya yang A, Anda tidak menguasai ilmu hadis sehingga yang B ini yang baru dari Allah yang menghapus hukum yang lama. Anda nggak tahu. Anda pikir sunnah Nabi itu yang A, padahal udah nggak laku lagi itu. Makanya jangan sok kita ini pintar mengambil langsung dari hadis Nabi. Bukan hadisnya yang salah, pemahaman kita yang dangkal yang membuat kita salah memahami. Ulama madhab dia menguasai ilmu hadis, dia mempelajari semua hadis. Setelah dia pelajari hadis-hadis ini, hadis riwayat ini dilihat kesahihannya, dilihat tingkatan sahihnya, nasikh wal mansukhnya, dilihat dengan Al-Quran, dilihat dengan yang dilakukan sahabat Nabi, baru mereka simpulkan hukumnya. Mereka jauh lebih paham dari hadis Nabi, sunnah Nabi dari kita. Itu ada ajaran yang seakan-akan membuat kita itu diajak persis ikut Nabi. Padahal kita diajak
persis ikut dia, bukan ikut Nabi. Kita dijauhkan dari madhab. Seakan madhab itu pendapat ulama yang tidak ada hubungannya dengan Nabi. Kita diajar dengan Al-Quran dan hadis. Kita orang bodoh disuruh memahami Al-Quran. Kita orang bodoh disuruh langsung mengambil dari hadis Nabi, di mana hadis itu banyak ilmu di dalamnya. Al-Quran banyak ilmu di dalamnya. Gak semua orang bisa mengambil ilmu dari Al-Quran dan hadis. Sehingga dikatakan ini Al-Quran, ini hadis, ikut hadis apa ikut Imam Syafi'i. Ini ucapan orang bodoh. Kapan kita mau ikut hadis? Kita nggak paham. Yang ada salah kaprah. Kita sok ikut Nabi, yang akhirnya kita jauh dari Nabi. Ilmu itu luas, ya. Anda ingin mengambil Al-Quran dan hadis, silahkan. Silahkan. Tapi Anda harus tahu ilmunya. Anda harus belajar dulu tentang Al-Quran, tafsir Quran. Al-Quran itu ada asbabun nuzul. Al-Quran itu ada nasikh wa mansukh. Al-Quran ada yang menjelaskan hadis, hadis menjelaskan Quran. Ada Al-Quran hukumnya menghapus hadis, ada hadis hukumnya menghapus hukum Quran. Hadis menghapus hukum Quran, Quran menghapus hukum hadis. Ini syariat. Kalau kita nggak tahu ilmunya, apakah kita nggak salah memahaminya? Akan jangan sok, ya, jangan ikut-ikutan orang yang mengajak kita. Oh, ikut Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Awam disuruh ikut Quran hadis. Dalilnya sholat nggak faham, dalilnya baca Fatihah nggak faham, dalilnya baca tasyahud nggak faham. Disuruh ikut dalilnya wudhu nggak faham, disuruh ikut Quran dan hadis. Atau disuruh ikut dia. Ini nggak bisa dibenarkan, ya. Ulama madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka adalah orang yang selalu berusaha dengan ilmu yang luas, pemahaman yang hebat, persis dengan Al-Quran hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda ikut madhab Imam Syafi'i, Anda ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda ikut Imam Malik, Anda ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda ikut Abu Hanifah, Imam Ahmad, Anda ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda buang itu madhab, Anda langsung ikut hadis Nabi, Anda belum tentu ikut Nabi. Walaupun yang Anda ambil hadis Nabi, dikhawatirkan Anda tidak memahami makna hadis, atau yang Anda ambil hadis yang sudah dihapus hukumnya oleh Nabi sendiri dan Anda nggak paham. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah dan taufik.